Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Terima kasih. Kita hadir di sini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tinggalkan segala beban dan kekhawatiran kita hari ini ya. Kita datang pada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dan intinya kami mengucap syukur karena kami tahu itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih sebentar kami akan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan ini Tuhan menjadi penyembahan yang dari lubuk hati kami paling dalam mengucapkan syukur kami Tuhan. Dan biarkan kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar mengalir Tuhan Roh Kudus dalam tempat ini Tuhan dan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar urapi setiap kami hari ini Tuhan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat sembah-Mu, mari angkat suara-Mu hari ini. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih
inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, saya untuk pakai berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari semuanya. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Katakan teman, ku membawa hatiku, hanya Engkau di
hati inilah bagiku, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau di hati ini ada. Di hati inilah rumahku, di hati inilah bagiku, dimanapun ku kan berada, senantiasa ada. Yesus ada. Katakan dari awal. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa aku. Di hati ini, di hati inilah rumahku, di hati inilah baitku, dimanapun ku kan berada, senantiasa ada. Yesus di hati ini ada. Di hati inilah rumahku, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Yesus, senantiasa, senantiasa Yesus, senantiasa, senantiasa Yesus ada. Haleluya. Pujian syukur, segenap nafas muliakan-Mu, sudah memberikan berseru, kuduslah Tuhan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, sudah memberikan berseru,
segala pujian bagimu. Genap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Mari yang bersuara dengan sumpah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, amin, amin, atas kebaikan-Mu, atas hadirat-Mu ya Tuhan, yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan tetap ucap syukur padamu. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami Tuhan, kami menyerahkan semua ketakutan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sentuh hati kami, berikan kami damai sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab kami akan memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terimalah korban ini sebagai kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Penabur benih, semangat ya. Kita mengangkat pujian yang kita gembira untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semangat semua. Yang di belakang harus semangat, bapak-bapak semua, oma-oma harus semangat. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yes. Ya, kita menerima Tuhan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran
Di dalam namanya ada keselamatan. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Luar biasa Bapak-bapak Ibu ngomong Allah ya. Kita nyanyi lagi. Nyanyi glory, glory. Asik. Haleluya. Kita semangat puji Tuhan. Sore hari ini, hari Minggu ini. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Serukan, serukan bahwa Yesus sang raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus sang raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Gembira malam ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Kita akan persiapkan kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih
Untuk hari ini Tuhan, kami sudah menyembah, memuji-Mu Tuhan, biarlah berkenan hadapan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bukalah hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti, mau melakukan kehendak-Mu. Urapi setiap yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan bantulah kami melewati firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan ini, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan ini, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan sungguh-sungguh dari awal. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan ini, tak pernah ku ragu,
ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Saya udah membaca tuh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari kita persiapkan hati kita akan berdoa. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Di saat ini Bapa di surga, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami mau siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Tuhan tak terbatas dalam hidup anak-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata di hadapan umat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya sapa kita semua, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, saya mau bersaksi Bapak Ibu. Hari Jumat yang lalu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya umur panjang. Tuhan menambahkan umurku 21 tahun. Tuhan telah menjaga saya. Tuhan telah memenuhi segala keperluanku. Aku takkan pernah khawatir dan tidak ada sedikit pun kekurangan saya. Tuhan sangat baik terhadap diri saya. Sehingga di hari Jumat yang lalu saya boleh menginjak umur yang 22 tahun. Aku bersyukur sekali sama Tuhan. Dan terlebih pada saat ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah kado spesial bagi saya. Ini pertama kalinya saya boleh berdiri di hadapan umat Tuhan. Amin. Yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Ya, kiranya ini menjadi pengalaman yang sangat terbaik bagi saya. Bapak Ibu semuanya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas doa dan ucapan selamat kepada saya juga. Dan terima kasih juga buat Ibu Gembala saya telah memberikan kepercayaan di tempat ini. Ya, terpuji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, dan kiranya juga kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, membacanya dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dalam pasal 2 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Oke. Kita akan membacanya secara bersama-sama Bapak Ibu semuanya di dalam hitungan ketiga dengan judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjut.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kemarin saya pikir-pikir aku membawa sebuah ilustrasi ya. Tetapi aku tidak menemukan bahannya. Tetapi anggap saja ini adalah sebuah ilustrasi ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pohon ya. Jika seandainya Bapak Ibu semuanya, anggap ya, bayangkan ini sebuah pohon ya. Bapak Ibu semuanya, pernah nggak Bapak Ibu menanam sebuah pohon? Pasti ada yang pernah, ada juga yang tidak. Bapak Ibu, jika seandainya kita menanam pohon di tempat yang tidak benar, contohnya kita menanamnya di contohnya keramik yang paling dekat saja ya, di keramik. Apakah ia akan bertumbuh? Tidak. Di tanah bebatuan? Tidak. Tidak akan. Atau seperti dalam Matius ya, di semak duri. Dia akan hidup cuma sebentar saja. Ini artinya Bapak Ibu, ini bagaikan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak kita tahu di mana kita bertumbuh, maka kita tidak akan bisa berbuah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ilustrasi yang telah saya gambarkan pada saat ini, apa maksudnya? Ya. Ini adalah gambaran kehidupan manusia yang telah menerima Yesus. Setiap orang percaya kepada Yesus, dia harus tahu di mana ia bertumbuh, bagaimana cara ia memeliharanya. Firman Tuhan yang telah kita bacakan saat ini ditulis oleh seorang Paulus, ya, seorang rasul yang diurapi oleh Tuhan, yang awalnya dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan, yang melakukan penindasan-penindasan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan, dia memberikan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Dan di dalam suratnya ini, ia mengatakan ia sangat bersuka cita kepada jemaat di Kolose pada saat itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena ia mendengar iman dan kasih mereka kepada Tuhan dan juga kepada sesama mereka sangat luar biasa. Dan kita juga di tempat ini, saya sangat juga bersuka cita melihat Bapak Ibu semuanya atas iman dan kasih saudara kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sangat tepat nama gereja ini, GKKI Penabur Benih. Ya, kita di tempat ini menabur. Ya, gereja kita adalah penabur, yaitu yang penuh kasih. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam surat Paulus ini, hal yang ditekankan bagi kita yaitu bagaimana cara kita bisa hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya memberikan tema kepada kita yaitu hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi, tema kita saat ini adalah hidup di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Makanya saya memberikan poin pertama bagi kita bagaimana cara kita hidup di dalam Tuhan, yaitu tetap di dalam Tuhan. Ya. Dikatakan setiap orang yang menerima Yesus Kristus, hidupnya harus tetap di dalam Tuhan. Mengapa Bapak Ibu harus hidup kita di dalam Tuhan? Sebab di dalam Tuhan segala harta, hikmat, dan pengetahuan ada di dalamnya. Kita hidup di dalam Tuhan juga karena Dia adalah penguasa, pemerintah atas kita, dan melalui Dia kita telah diselamatkan. Kita bisa melihat dalam ayat sebelumnya, yaitu di pasal 2 ayat 3. Bisa ditampilkan? Kolose pasal 2 ayat 3. Kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Lanjut.
Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Inilah mengapa Bapak Ibu semuanya kita harus tetap di dalam Tuhan. Kita telah di sini percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita supaya kita tetap di dalam Dia. Mengapa Paulus mengatakan hal yang demikian bagi kita? Karena ini yang dikatakan tadi, ada nanti yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, ya. Ada yang menarik saudara-saudara dengan iman Bapak Ibu semuanya. Ya. Ibu Gembala kita sering mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman dan banyak penyesat-penyesat yang menyesatkan kita. Dengan kata-katanya yang manis akan menarik kita. Tetapi kalau iman kita tidak kuat Bapak Ibu, kita tidak tetap di dalam Tuhan, maka kita bisa mengikutinya. Tetapi Bapak Ibu sebaliknya, jika kita tetap di dalam Tuhan, maka kita tidak mudah goyah Bapak Ibu. Kita tidak mudah ikut kepada mereka, ya. Kita tetap di dalam Tuhan karena hidup kita bagaikan pohon juga. Saya telah menggambarkan tadi. Jika ia tidak tetap di mana ia bertunas, maka ia akan mati. Artinya, ketika pohon tidak ditanam di tempat yang tepat atau di tanah yang subur, maka ia akan mati. Atau seperti di tanah bebatuan tadi, ia akan mati Bapak Ibu. Hal yang sama akan dialami oleh manusia apabila ia tidak menetap pada sang sumber kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah sumber kehidupan kita. Kita ada di tempat ini itu karena Tuhan ada bersama saudara, ya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, dunia saat ini banyak menawarkan tempat yang terbaik bagi kita, ya. Sehingga kita diperhadapkan dalam berbagai sebuah pilihan. Saya melihat tempat tawaran yang terbaik yang dimiliki oleh manusia saat ini yaitu diskotik atau pesta pora, perkumpulan-perkumpulan, hiburan-hiburan, liburan, wanita atau laki-laki, keyakinan. Itulah yang menggoda kita. Kita tidak tetap nanti di dalam Tuhan. Inilah yang akan menarik kita Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasakan saat ini kamu ada di dalam ini, maka segeralah berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka kepada kita seperti bangsa Israel. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, tidak mau lagi menyembah Tuhan, mau mereka menyembah Baal. Apa yang terjadi? Tuhan mencerai-beraikan mereka. Mereka tidak akan sampai pada tujuan hidup mereka. Makanya Tuhan ingin kita tetap di dalam Dia, ya. Jangan kita mudah digoyahkan ya Bapak Ibu. Di ayat 8 dikatakan, ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dalam roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus. Ya. Ada nanti yang segambar dengan Tuhan Yesus. Ada yang begitu. Ya. Sama nanti apa yang mereka bilang, tetapi mereka akan nanti membawa kita ke dalam jurang. Tapi kalau iman kita tidak kuat, maka kita juga akan jatuh. Ya. Bapak Ibu semuanya terkasih dalam Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang tidak cocok kita dapat bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Tempat semacam ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kita melihat bagaimana Allah murka kepada bangsa Israel ketika mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka berpaling dari Tuhan, mereka menyembah Baal, mengawin dengan bangsa-bangsa lain, dan yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Ya. Mereka berpesta pora, dan apa akibatnya? Seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Ya. Tuhan mencerai-beraikan mereka, Tuhan membuang mereka dan menjadi budak bagi bangsa lain. Ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, tanpa kita sadari yang menjadi penghalang kita kepada Tuhan saat ini, yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu dosa-dosa yang kita perbuat ini. Ya. Ketika kita tidak hati-hati, maka Bapak Ibu semuanya, hati-hatilah. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Ya. Benar Bapak Ibu, bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, tetapi Dia juga Allah Kudus. Ya. Dia benci kepada dosa. Ya. Kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita hidup di dalam Tuhan?
yaitu kita berakar agar bertumbuh. Ya. Tidak mungkin kita bertumbuh kalau kita tidak akan berakar. Tidak mungkin kita teguh kalau kita tidak tahu di mana kita akan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita adalah benih yang ditabur di berbagai tempat yang berbeda. Di dalam Matius 13, di situ Yesus menggambarkan kita sebagai benih yang sedang ditabur. Ya. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah bebatuan, ada di semak duri, dan ada di tanah yang subur. Ini merupakan gambaran kehidupan manusia yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita di sini benih yang tumbuh di tanah yang subur, ya. Amin. Amin. Bukan di tanah bebatuan. Orang yang tumbuh di tanah yang subur sudah pasti berakar dan bertumbuh dengan baik, ya. Dan Allah ingin kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Amin. Amin. Ya, jangan lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan? Ya. Yang pertama yaitu kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya. Kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Sekali lagi, kita mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam Yakobus 1 ayat 22. Kita baca secara bersama-sama. Ya. Ini bagaimana cara kita untuk berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri. Ya. Kita hanya mendengar firman Tuhan. Seperti hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika kita keluar nanti di pintu itu, kita menjadi lupa lagi. Kita berbalik lagi pada dosa-dosa kita. Jangan kita seperti orang Israel. Bukan Israel sekarang, tetapi Israel yang dalam sejarah, ya. Hari ini mereka mau berbalik kepada Tuhan, mereka percaya. Tetapi jika mereka nanti kehilangan siapa pemimpin mereka, maka mereka kembali lagi kepada perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya. Saya sedang membaca-baca firman Tuhan. Ada beberapa raja-raja yang ada di Yehuda dan Israel. Ya. Ada yang melakukan keinginan Tuhan, ada juga yang tidak. Bagi yang melakukan keinginan Tuhan, maka kedudukannya sebagai raja di atas Israel turun-temurun. Tetapi jika dia tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan, maka Tuhan memutuskan keturunannya itu. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, Tuhan ingin kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 juga mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Ya. Disinilah iman kita tumbuh Bapak Ibu. Disinilah iman kita kuat. Disinilah iman kita berakar seharusnya. Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak melakukannya juga, maka sia-sia pula. Ya. Sia-sia kita duduk-duduk di tempat ini kalau kita tidak melakukannya Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, bagaimana cara kita berakar dan bertumbuh, yaitu tidak mudah dipengaruhi. Mazmur pasal 1 ayat 1. Tidak mudah kita dipengaruhi. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ada beberapa poin yang disampaikan di situ Bapak Ibu. Jangan kita mudah dipengaruhi, ya. Kita mudah diajak oleh orang-orang yang tidak benar, ya. Seperti tadi teman, ya. Malam ini setelah mendengar tadi ada perkumpulan di sini, tempat-tempat minum-minuman, karaoke. Kita ke sana yuk. Gak usah ke gereja. Ngapain? Itu aja terus hidupmu pun. Itu yang saya sering terkatakan loh. Tapi Bapak Ibu semuanya, di situ dikatakan jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jika ada orang yang mengatakan yang seperti itu, Bapak Ibu dengan tegas katakan, saya tidak mau. Saya tetap mau mengikut Tuhan. Ya. Selanjutnya dikatakan di situ juga,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, artinya kita tidak suka mencemooh. Mencemooh apa? Menyatakan hal yang tidak baik kepada orang lain. Ya. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Ya. Mengatakan hal yang tidak benar. Tuhan berkata, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Itu adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu. Maka jangan kita suka membicarakan orang lain. Ya. Kita tidak akan bertumbuh kalau kita melakukan hal yang terus demikian. Ya. Mari berubah. Mari bertumbuh dengan benar dengan Tuhan. Itu hal yang tidak benar, yang tidak suka Allah. Kita baca Amsal 22 ayat 10. Ya. Inilah yang harus kita lakukan ketika ada orang yang mencemooh kita. Ya, di situ dikatakan, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ini keras nih firman Tuhan. Gimana kita bisa usir? Itu tidak sopan ya. Tapi firman Tuhan yang mengatakan usirlah dia. Jangan Bapak Ibu. Nanti kasihan dia ya. Itu tidak baik. Tetapi bagaimana dengan ini? Usirlah si pencemooh itu kalau kau mendengar ada orang yang membicarakanmu dengan tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana Bapak Ibu kita berada di dalam hal yang tidak kita mungkin lakukan? Artinya di sini Bapak Ibu semuanya, kita menghindar saja. Ya, kita harus menghindar. Di situ ada jawabannya dalam Amsal pasal 24 ayat 9. Coba ditampilkan. Amsal 24 ayat 9. Ya. Di situ dikatakan, janganlah berkata sebagaimana yang memperlakukan aku, demikianlah aku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Ya. Artinya jangan kita juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Seperti dia. Ketika kita juga membicarakan dia, kita sudah sama aja mencemooh. Ya, artinya Bapak Ibu, kita mengampuni dan berdoa bagi dia. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Amin. Oke. Terakhir yaitu bagaimana cara kita supaya kita bertumbuh berakar dalam Tuhan, yaitu suka merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 2. Di situ dikatakan, ya. Di situ dia katakan bahwa kita orang yang senang mendengarkan firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, ya. Itulah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satu ciri jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang selalu belajar, ya. Ini adalah salah contohnya, yaitu jemaat mula-mula. Mereka adalah salah satu jemaat yang kita bisa contoh, ya. Mereka suka belajar. Belajar dari mana? Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada mereka. Mereka dengan tekun, ya. Disinilah mereka bertumbuh, Bapak Ibu semuanya, ya. Mereka berdoa, mereka suka berbagi. Itulah ciri-ciri orang-orang atau jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang telah menerima Yesus Kristus. Amin. Amin. Salah satu jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang selalu belajar. Ini harus ada karena iman kita adalah sesuatu yang bertumbuh untuk kemudian menghasilkan buah, ya. Suatu tanaman yang dapat bertumbuh dengan baik apabila ia dipupuk, disiram, dirawat, dipelihara dengan tekun dan rajin. Begitu juga dengan iman kita, ya. Kalau kita ingin iman kita bertumbuh Bapak Ibu, subur dan kemudian menghasilkan buah, kita perlu memupuknya, menyimpan dan memeliharanya dengan tekun. Kalau tidak, iman kita akan kering dan pada akhirnya akan mati, ya. Ya, bagaimana cara kita menyiram? Bagaimana cara kita memelihara? Dengan mendengarkan firman Tuhan yang telah kita sampaikan tadi. Amin. Amin. Dan melakukannya. Poin yang ketiga Bapak Ibu semuanya, ini poin yang terakhir bagi kita, yang kita berjenuh-jenuh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Poin yang ketiga yaitu bagaimana kita tetap hidup di dalam Tuhan, yaitu kita harus berbuah untuk menjadi berkat, ya. Berbuah untuk menjadi berkat. Bapak Ibu semuanya, dikatakan di situ dalam bacaan kita Kolose pasal 2 ayat 7 tadi, ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita tidak hanya bertumbuh saja di dalam Tuhan, tetapi kita ingin menjadi berkat. Amin. Bukti bahwa kita telah bertumbuh di dalam Tuhan adalah apabila iman kita kuat dan hidup kita berlimpah dengan syukur. Ya. Ingat, ya. Bukti bahwa kita telah bertumbuh di dalam Tuhan apabila iman kita kuat dan hidup kita berlimpah dengan syukur. Ya. Kita tidak dikatakan kita adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan apabila juga iman kita kuat, tidak kuat. Apabila kita juga dengan tidak bersyukur, malah kita bersungut-sungut. Apa yang ada sama kita bersungut-sungut. Tuhan memberi ini, malah kita tidak suka. Kita minta ini, Tuhan memberi ini, malah kita tidak suka. Bapak Ibu semuanya, mari kita tetap kuat di dalam iman kita, dan kita harus berlimpah dengan syukur. Iman yang kuat terlihat bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi apapun dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Benar Bapak Ibu, kita banyak pergumulan dalam hidup kita, ya. Banyak masalah dalam diri kita. Tetapi apa yang Tuhan inginkan kepada kita tetap mengucap syukurlah. Apa yang ada padamu ucapkan syukurlah. Ya. Sehingga nanti kita tidak menyangkal Tuhan juga, ya. Anak-anak Tuhan tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah dan badai dalam dirinya. Sebagai orang yang menerima Yesus, orang yang telah ditebus oleh karena darahnya, Allah ingin kita menjadi berkat, ya. Kita kembali pada sebuah pohon tadi. Pertanyaannya, apakah sebuah pohon akan berhenti berbuah apabila angin badai menghantamnya? Apabila ia dilempari dengan batu? Tentu tidak. Kita belajar, dia adalah makhluk hidup. Salah satu. Yang membedakan kita dengan pohon adalah cuma akalnya saja. Berarti dia juga punya perasaan, dok. Kalau dia memang seandainya manusia, dia bisa berbicara, kita bisa mendengar suaranya. Dia berkatakan sakit. Itu juga kita kan. Kalau orang lain menyakiti kita bisa, ya Tuhan, kenapa begini? Tapi Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan berkata, teruslah jadi berkat, meskipun orang lain tidak senang dengan kita. Ya. GKKI penabur benih, ingat itu. Ya, luar biasa nama gereja ini, sungguh luar biasa, dan kiranya juga umat-umatnya di tempat ini menjadi orang-orang yang suka berbagi berkat. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Jadi kesimpulannya adalah hidup di dalam Tuhan ketika kita tetap di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, atau berakar di dalam Dia, dan menjadi berkat. Amin. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Bapa di dalam surga, berkatilah setiap kami di tempat ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, kami bukan hanya mendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami dalam akhir-akhir ini Tuhan. Karena akhir-akhir ini banyak yang menawan kami Tuhan. Banyak yang menarik kami jauh dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan. Ingatkan kami harus tetap di dalam Tuhan. Kami tetap harus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini selanjutnya kepada Tuhan. Amen. Biarlah Roh Kudus tetap hadir di tempat ini. Amen. Kami menerima kuasa Tuhan, lawatan Tuhan di tempat ini. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan haleluya. Amin. Terima kasih atas firman-Nya untuk hamba-Nya. Tuhan yang mengingatkan kita untuk menjadi tanah yang subur, ya. Amin. Yang pastinya cuma dengar doang, tapi praktekin gitu maksudnya, ya. Oke. Sebentar kita akan persembahan. Kita tundukkan kepala kita dulu, ya. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kini kami mau datang membawa sebagian daripada apa yang kami punya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami memberikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah supaya dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu.
Berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan dengan hati yang tulus. Dan ajarkan kami juga ya Tuhan untuk selalu memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang bertugas dipersilakan untuk hari ini untuk persembahannya 2 kali ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. 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 Oke, sebentar kita akan doa syafaat untuk doa-doa pokok-pokoknya untuk bangsa dan negara, untuk kota kita, untuk gereja kita, dan untuk ibu gembala juga yang untuk di GKKI Pengarubutnya juga. Saya undang untuk Bapak Hendra untuk doa syafaat. Mari tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang terus dinyatakan di dalam hidup kami. Biarlah lewat perkataan firman-Mu Tuhan, kami boleh terus berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah Tuhan di dalam Engkau, supaya hidup kami boleh nyata di akhir zaman ini Tuhan. Kau mau pakai setiap kami Tuhan menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang selalu mau ada di garis depan, selalu bersedia Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada sore hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa atas semua yang Tuhan kerjakan di negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa mau tolong Bapa negara kami ini, supaya bangsa ini boleh mengalami Tuhan lawatan Allah secara luar biasa. Kuasa Allah terus dinyatakan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat
kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa ini yang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis kasih, krisis kepercayaan, dan juga krisis politik Tuhan yang benar-benar datang ada terus di negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika bangsa ini membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya akan terjadi suatu gebrakan yang besar di negeri ini Tuhan. Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu Bapa bekerja di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan bagaimana Tuhan sendiri yang akan menolong, membebaskan bangsa ini Tuhan. Tuhan yang akan buka jalan Bapa. Tuhan akan memberkati negeri ini Tuhan. Para pemimpin di negeri ini Tuhan boleh senantiasa benar-benar bekerja dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Tuhan sendiri yang senantiasa menolong Bapa, memberi hikmat akal budi supaya mereka boleh tetap melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa negeri ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan senantiasa yang selalu menolong Bapa, sehingga negara ini boleh bebas mengalami Tuhan kegerakan yang dahsyat dan luar biasa. Teristimewa Tuhan, Tuhan mau ubah situasi di negeri ini Bapa menjadi semakin lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang terus menerus Tuhan boleh selalu ada Tuhan sampai hari ini. Biarlah mereka boleh tetap mendoakan bangsa dan negara. Tuhan tolong Bapa perbedaan-perbedaan yang terjadi Tuhan, supaya tidak ada lagi Tuhan terjadi intoleran Tuhan. Mereka yang sering terganggu atau terusik, biarlah kiranya Tuhan sendiri akan tolong Bapa, sadarkan mereka Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa untuk kota kami juga. Tuhan tolong Sukabumi ini menjadi kotanya Tuhan. Menjadi milik, menjadi biji matanya Tuhan. Supaya lewat kota ini juga boleh menjadi alat-Mu Tuhan, menjangkau Tuhan saudara-saudara kami, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, khususnya buat gereja-gereja Tuhan di wadah BKGS ini Tuhan. Biarlah Tuhan lewat BKGS ini gereja-gereja boleh bersatu, mereka boleh tetap kompak, boleh tetap berdoa, supaya terjadi Tuhan sesuatu yang luar biasa terjadi di kota kami. Lawatan Tuhan terjadi bagi kota ini Tuhan, sehingga kota ini boleh berdampak menjadi kota yang berdoa, yang bersyafaat Tuhan bagi kepentingan kota, dan khususnya Tuhan bagi pekerjaan-Mu di kota ini Tuhan. Berkati juga wali kota, bupati, wakilnya juga semuanya Tuhan. Turun campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga kota ini boleh menjadi kota yang kondusif dan penuh sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk penabur benih. Tuhan juga berkati hamba-Mu Ulani Pak Yusuf yang senantiasa selalu Tuhan berdoa bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan juga pakai dengan hikmat marifat Tuhan, singkapan roh terus Tuhan, bukakan terus Tuhan firman-firman Tuhan yang terus disampaikan Tuhan, dan kami setiap umat-Mu boleh diberkati, boleh ditegur dan dinasihati Tuhan. Kami berdoa juga untuk kemajuan perkembangan gereja-Mu di tempat ini Bapa, khususnya Tuhan kami merindukan satu tempat ibadah yang permanen. Kami rindu Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan pasti berikan Tuhan. Engkau Allah kaya Tuhan dalam segala hal Tuhan, dan Engkau akan campur tangan di dalam setiap pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Arahkan hati kita, naikkan ucapan syukur kehadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini
Itu semua berkat kasih karunia anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, di dalam ibadah kami sore hari ini, inilah ucapan syukur, terima kasih kami di hadirat Tuhan. Terimalah Bapa syukur kami dari umat-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang terus menegur, menguatkan, mengingatkan setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi umat-Mu yang berakar, bertumbuh, berbuah, dan berkualitas di dalam Engkau, sehingga hidup kami boleh membawa kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Pakai setiap kami Tuhan jadi pelita, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ponti yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini Bapa. Kami percaya setiap kami yang beribadah diberkati Tuhan, karena kami percaya ibadah kami mengandung janji dan berkat yang dari Bapa surgawi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Mari saudara arahkan hatimu, saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera serta sukacita dari Bapa surgawi turun melimpah, tercurah dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan limpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir, tercurah dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaimu. Ada tangan Tuhan yang selalu menggendong, memberkati, mengurapi. Bahkan ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menuntun, membimbing setiap langkah kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami mengucap syukur Bapa. Setiap kami umat-Mu di tempat ini, kami sudah menerima berkat ilahi turun atas setiap kami. Kami sudah menerima urapan ilahi turun atas setiap kami. Kami terima Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari sama-sama kita yakin dan percaya Tuhan Yesus itulah iman kami. Malam hari ini kami sudah menerima berkat berlimpah-limpah Tuhan Yesus, jika kami tidak berhemat, tidak berkurangan. Perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas daerah setiap rencana di dalam setiap hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada tangan Tuhan menyertai kami, melindungi, memagari dan menggendong setiap kami Tuhan. Kami percaya malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit tidak dapat mendekat di dalam nama Tuhan Yesus. Ketakutan tidak dapat mendekat dalam hidup kami, karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus. Sehingga ketakutan tidak berlimpah aku, sehingga kecemasan tidak berlimpah. di dalam nama Tuhan Yesus, sebab aku punya Tuhan Yesus penolong, Allah yang setia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Silakan duduk saudara. Terima kasih Ponti yang sudah menyampaikan firman. Namun satu hal pesan saya, penabur benih tetap maju di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan.
berakar, bertumbuh, berbuah.